السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد بن القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترمذي، Imam At-Tirmidzi. Kemarin harusnya saya mengunjungi tempat beliau di Uzbekistan, tapi terlalu jauh banget. Nama asli beliau adalah Huwa Abu Isa. Beliau adalah Abu Isa, ini kunyahnya ya. Dan ini perlu teman-teman perhatikan, karena apabila nanti teman-teman akan membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, ketika kalian buka di dalamnya, kalian akan menemukan di bawahnya keterangan qala Abu Isa. Kalian akan menemukan keterangan qala Abu Isa tetet. Dan ini merupakan salah satu keunikan daripada kitab beliau. Jadi misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan lain-lain, beliau itu punya keterangan yang lebih luas perihal hadis yang beliau riwayatkan. Jadi beliau itu di dalam kitabnya meriwayatkan sekumpulan hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ya. Hasan, sahih dan seterusnya. Nah, beliau itu yang mengomentari sendiri perihal hadis yang beliau riwayatkan. Misal beliau meriwayatkan hadis berbunyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawahnya beliau akan mengatakan qala Abu Isa, hadis ini gharib. Hadis ini sahih hasan, hadis ini dhaif, hadis ini perawinya begini perawi. Jadi beliau selain dari mengeluarkan hadisnya, beliau juga mengomentari hadis yang beliau riwayatkan tadi. Dan ini sangat indah sekali. Selain daripada itu, beliau seringkali menyebutkan fikih-fikih daripada ulama-ulama mazhab. Dan ini merupakan salah satu mizah, kespesialan yang begitu luar biasa daripada kitabnya beliau ini yang berjudul Sunan At-Tirmidzi. Ya. Baik. Siapa nama asli beliau? Muhammad ibn Isa, Muhammad ibn Isa ibni Sawrata ibni Musa ibni Ad-Dhahhak As-Sulami. Selain daripada itu, beliau merupakan seorang ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Weh, Syafi'i bos. Wulida sanata 90 wa 200. Beliau dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Wa tuwfiya fi Tirmidz, dan beliau meninggal di Tirmidz. By the way, sebagian para ulama itu menyebutkannya bukan dengan Tirmidz. Yang benar itu Tirmidz, tapi sebagian ulama menyebutkannya Turmudz, dan ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Yang benar itu Tirmidz. Karena apa? Karena ini merupakan sandaran terhadap tempat di Uzbekistan yang namanya adalah, kalau teman-teman cek di Google, namanya ini Termez. Ya, Termez. Dan orang Uzbekistan pun menyebutnya dengan Termez. Saya sudah datang ke sana, saya tanya, mungkin ada istilah Turmudz? Enggak, mereka tidak mengenal Turmudz. Dan ini biasa. Orang-orang Arab yang seringkali salah menyebutkan nama para ulama yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Dan itu bukanlah aib. Itu bukanlah aib. Jadi yang tepat itu bukan Turmudzi. Saya dari kecil seringkali mendengar ada banyak di antara guru-guru yang menyebutkan Turmudzi. Ternyata, atau sebagian nih, ini bacanya gimana? Naqsh. Di Indonesia ada banyak sekali orang-orang yang nggak cuma di Indonesia, bahkan di Arab, mereka menyebutkannya dengan Naqshbandi. Naqshbandi. Begini ya. Padahal yang tepat bukan Naqshbandi, tapi Naqshbandi. Bukan Naqsh, tapi Naqshband. Saya kemarin datang ke Uzbekistan, terus saya nanya, nama aslinya siapa? Naqshband. Dan ini biasa. Banyak orang Arab yang pun salah dalam mengucapkan ini. Yang tepat, tapi tak mengapa. Itu bukanlah aib, salah nyebut nama. Lailatul Itsnaini Ats-Tsalitsa Asyara min syahri Rajab sanata 79 wa 200. Beliau meninggal pada malam Lailatul Itsnain. Pada malam Senin. Saya nge-like, sorry. Istri ini saya bilang 2, 3,
Itsnain itu hari Senin, malam Senin. 13 daripada bulan Rajab pada tahun 279. Ya, 279. Kita tuliskan 279 Hijriah. Oke, silakan dicatat. Walahu kitabu Jami' at-Tirmidzi. Dan beliau itu salah satu karya yang paling fenomenal adalah Jami' at-Tirmidzi. Wa huwa al-kitabu alladhi asbaha bihi at-Tirmidzi imaman fil hadithi. Dan kitab Jami' at-Tirmidzi atau yang dikenal dengan Sunan at-Tirmidzi merupakan kitab yang membuat dirinya dengan kitab tersebut menjadikan Imam at-Tirmidzi sebagai seorang imam di dalam bidang hadis. Wa huwa ashharu kutubihi wa ajalluha. Dan Jami' at-Tirmidzi merupakan kitab beliau yang paling terkenal, yang paling fenomenal dan yang paling agung. Wa yusamma Jami' at-Tirmidzi. Dan Jami' at-Tirmidzi ini kitabnya tadi itu dinamai sebagai yang pertama Jami' at-Tirmidzi. Wa Sunan at-Tirmidzi, sebagian lain menyebutnya sebagai Sunan at-Tirmidzi. Wa sammahu Al-Hakim ini Naisaburi, Abu Abdullah wal Khatib al-Baghdadi. Dan Imam Al-Hakim Abu Abdullah beserta Imam Khatib Al-Baghdadi menyebutnya sebagai apa? Al-Jami' as-Sahih li-Tirmidzi. Al-Jami' as-Sahih yang dimiliki oleh Imam Tirmidzi. Ini semua kita baca cepat-cepat ya, karena ini yang disebutkan cuma nama doang, tidak masalah. Au Sahih at-Tirmidzi atau Sahih at-Tirmidzi. Wa qad wasafahu at-Tirmidzi wa sammahu bis-Sahih. Dan Imam at-Tirmidzi telah menifati kitabnya tadi itu dan memberi nama dengan As-Sahih. Imam at-Tirmidzi merupakan seorang alim ulama yang begitu luar biasa, yang memiliki karya yang begitu banyak. Di antaranya yang paling fenomenal itu ada dua, yaitu kitab hadisnya Sunan at-Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah yang selama ini tersebar di tangan teman-teman sekalian. Syama'il, apa itu Syama'il? Syama'il itu adalah suratuhu sallallahu alaihi wasallam al-zahiriyah wal batiniyah, syakhsiyatuhu, al-zahiriyah wal batiniyah, sisi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi zahir Rasulullah dan batin Rasulullah. Dari sisi zahir, ketika ada orang yang ngomongin Rasulullah dari sisi bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, tinggi badannya Rasulullah seperti apa, rambutnya seperti apa, matanya seperti apa, itu merupakan syama'il. Atau ketika ada orang yang ingin berbicara tentang sifat batin Rasulullah orangnya lemah lembut, jujur, apa dan seterusnya, itu juga merupakan bagian daripada syama'il. Nah, yang kitab syama'il yang paling terkenal adalah kitab syama'il yang dimiliki oleh Al-Imam at-Tirmidzi. Imam at-Tirmidzi ini adalah seorang ulama yang begitu besar, yang begitu mulia, yang berguru kepada banyak ulama-ulama yang besar. Di antaranya adalah berguru kepada Imam Al-Bukhari, kemudian berguru kepada Imam Abu Dawud, berguru kepada Imam Ibnu Majah, dan kepada para ulama-ulama besar lainnya, sampai-sampai beliau menjadi seorang ulama yang fenomenal, yang terkenal. Qala Al-Majd bin Athir, berkata Imam Ibnu Al-Athir, wa hadha kitabuhu as-sahih ahsanul kutubi wa aktsaruha faidatan. Imam Ibnu Al-Athir mengatakan kitabnya ini yang berjudul As-Sahih merupakan kitab yang paling bagus dan yang paling banyak faidahnya. Wa ahsanuha tertiban, dan yang paling bagus tertibnya. Wa aqalluha takraran, dan yang paling sedikit pengulangan hadisnya. Jadi simple, tak perlu memperbanyak. Wa fihi ma laysa fi ghairihi min dzikril madzahibi wa wujuhil istidlal. Dan di dalam kitabnya ini di mana di dalam kitabnya ini spesial, tidak ada pada selain kitabnya. Apa? Di situ dibahas menyebutkan madhab-madhab zahiri atau apa, wujuhil istidlal, dan wajah-wajah istidlal dari pernyataannya tadi, wa tabyini anwa'il hadis, dan penjelasan jenis-jenis hadis yang beliau sebutkan di sana, minas sahihi, entah hadisnya sahih, wal hasani, dan hasan, wal gharib, dan gharib, wa fihi jarhun wa ta'dil, dan di dalamnya juga terdapat kriteria penjelasan mengenai jarh dan ta'dil. By the way, bisa kami sebut bahwasannya Imam at-Tirmidzi adalah orang yang mengenalkan kepada kita istilah ini, al-hasan. Sebelumnya ulama itu hanya terpaku pada as-sahih dan ad-dhaif. Hadis itu kalau bukan sahih ya dhaif. Hadis itu kalau enggak sahih ya dhaif.
Sehingga terjadi penolakan besar-besaran dan terjadi penerimaan yang secara total. Kalau sahih langsung diterima secara total, selain daripada sahih ini kayak gimana ya? Susah gitu untuk membedakan mana hadis dhaif yang bisa diterima atau tidak. Sehingga Imam At-Tirmidzi menjelaskan kriteria yang menengahi mereka, yaitu hadis hasan. Hasan ini tidak selemah dhaif tapi tidak sekuat sahih. Dan Imam At-Tirmidzi lah yang meletakkan pondasi-pondasi pernyataan bahwasanya hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tapi sumber hukum yang berada di bawah kualitas sahih. Akhirnya kita mengenal bahwasannya ada makbul, ada mardud. Di episode awal tuh loh, kan sudah saya bahas. Makbul ini terbagi menjadi dua, yaitu sahih, ya, kemudian dhaif. Mardud ini ada satu, yaitu dhaif. Nah, yang hasan ini, bro. Tuh, saya itu sering ngalor ngidul. Nah, hasan. Nah, yang memasukkan kategori hasan dan memperkenalkan dan yang memasyhurkan kategori hasan di tengah-tengah kita sehingga ianya termasuk daripada kategori yang makbul, ini adalah beliau, yaitu Imam At-Tirmidzi. Hada wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.